Terkait pelantikan ini, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Ahmad Effendi Hoiri, Minggu 16 Juli 2023 menyatakan, Menkom Info diberikan ke tokoh non-Nasdem meskipun Nasdem tidak berharap lagi di posisi itu. Namun menurut dia, hukumnya tetap gosop, artinya mengambil hak orang lain. Tidak halal, minimal syubhat atau diragukan atau tidak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Presiden Jokowi telah melantik Ketua Umum Relawan Jokowi Projo Budi Aris Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 yang lalu, menggantikan kader Nasdem Johnny G. Plate yang kini terjerat kasus korupsi BTS Pogi. Terkait pelantikan tersebut, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Ahmad Effendi Hoiri menyatakan bahwa Menkominfo diberikan ke tokoh non-Nasdem meskipun Nasdem tidak berharap lagi di posisi itu. Namun menurutnya hukumnya tetap gosop, artinya mengambil hak orang lain, tidak halal, minimal syubhat, yang artinya diragukan atau tidak jelas. Sementara itu, pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan reaksi yang cukup menohok. Menurutnya, keputusan Jokowi melantik Budi Ari sebagai Menkominfo merupakan upaya untuk mengurangi kursi yang diduduki kader Partai Nasdem secara halus. Pada sisi yang lain, kata Adi Prayitno, pengangkatan relawan menduduki kursi menteri merupakan pertama kalinya dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Meski pengangkatan itu dalam konteks reshuffle, hal itu bisa jadi akan menimbulkan kecemburuan partai-partai pendukung Jokowi di pemerintahan. Penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silahkan berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan. Karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal. Jangan sampai kita sudah ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terbengkalai. Ini yang saya nggak mau, itu tugas beratnya di situ. Presiden Joko Widodo melantik Budi Aris Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Senin 17 Juli 2023. Posisi Menkominfo ini sebelumnya diisi kader Nasdem Johnny G. Plate yang kini terjerat kasus korupsi BTS 4G. Budi Aris Setiadi yang juga Ketua Umum Relawan Jokowi Projo sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau PDTT. Terkait pelantikan ini, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Ahmad Effendi Hoiri, Minggu 16 Juli 2023 menyatakan, Menkominfo diberikan ke tokoh non-Nasdem meskipun Nasdem tidak berharap lagi di posisi itu. Namun menurut dia, hukumnya tetap gosop, artinya mengambil hak orang lain. Tidak halal, minimal syubhat atau diragukan atau tidak jelas. Ya, saya kira cukup sederhana. Ini sepertinya satu, untuk memberikan kesan kepada publik bahwa Nasdem itu dikurangi menterinya, tapi pesan politiknya diberikan secara halus. Ya, artinya apa? Kan selama ini memang sudah ada gonjang-ganjing bahwa Nasdem itu akan dikurangi menterinya gara-gara mengusung Anies sebagai cawapres. Tapi karena kasus soal korupsi di BTS, maka secara tidak langsung ini cara halus Jokowi sebenarnya untuk mengurangi jatah menterinya dari Nasdem. Maka tidak mengherankan kalau yang menggantikan posisi Menkominfo itu tidak diberikan lagi kepada Nasdem dan tidak juga diberikan kepada partai-partai politik lain pendukungnya Pak Jokowi. Ini sebenarnya untuk memberikan pesan kepada publik bahwa Jokowi itu sebenarnya tidak membuang Nasdem, tidak mengurangi jatah Nasdem. Yang paling penting adalah Jokowi ingin memastikan bahwa proyek-proyek BTS yang selama ini tidak maksimal misalnya, itu bisa dituntaskan oleh menteri yang datang dari kalangan profesional, non-partai yang selama ini tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Sahabat-sahabat tercinta bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati,
Gus Coy alias Effendi Koiri ini agak lucu. Kok tega-teganya menyebut kursi Menkominfo menjadi hak Partai Nasdem? Mana ada regulasi yang menyatakan seperti itu? Sebagai parpol utama dalam koalisi perubahan yang mengusung sosok antitesis Jokowi, Anies Baswedan, seharusnya Nasdem bersikap legowo. Secara politik, hubungan antara Partai Nasdem dengan Jokowi sudah berantakan, meskipun secara personal tetap memiliki hubungan yang baik. Di berbagai kesempatan, Anies masih menunjukkan sikapnya yang serba ragu untuk menunjukkan sikapnya terkait dengan program dan legasi Jokowi. Salah satu di antaranya adalah soal keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Belum lagi serangan-serangan masif yang tak henti-hentinya ditembakkan Anies kepada Presiden Jokowi, mulai dari pembangunan infrastruktur, kesenjangan sosial, kebijakan Jokowi yang dianggap tidak adil, sampai pada soal pasokan aliran listrik yang dinilai masih timpang. Itu artinya Anies secara terang-terangan telah memosisikan dirinya sebagai sosok yang secara politis sangat berlawanan dengan Jokowi. Dalam situasi dan konstelasi politik yang semacam itu, tidak ada gunanya Gus Coy mempersoalkan masalah reshuffle. Memilih menteri apapun itu merupakan hak prerogatif presiden yang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Masih beruntung loh, dua kader Partai Nasdem yang lain seperti Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tidak terkena reshuffle. Taktik politik dua kaki yang dimainkan Surya Paloh pada satu sisi mengusung Anies Baswedan yang terang-terangan memproklamirkan dirinya sebagai sosok antitesis Jokowi, sementara pada sisi yang lain masih bertahan sebagai parpol pendukung pemerintahan Jokowi sampai pada tahun 2024. Sesungguhnya seperti pernyataan yang disampaikan Surya Paloh sendiri yang menyatakan bahwa Indonesia hari ini telah berubah karakter dan kepribadiannya dari sikap keterus-terangan menjadi sikap kepura-puraan alias munafik. Nah, praktek politik dua kaki semacam inilah yang disebut sebagai sikap politik yang penuh dengan kepura-puraan sehingga terkesan tidak gentle dan tidak kesatria. Sudahlah Gus Coy, tak perlu rewel ya, tidak usah bereaksi soal reshuffle. Lanjutkan terus perjuangan Partai Nasdem bersama PKS dan Demokrat agar tetap solid. Jangan sampai ada satupun parpol yang hingkang dan balik badan untuk mengantarkan Anies menuju kontestasi Pilpres 2024. Syukur-syukur bisa memenangkan Anies menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.